Zombie Apocalypse. Kendala kemarin di Weleri mati lampu, sinyalnya nggak ada, jadi kita ganti hari ini. Baik, pada siang hari ini tema yang akan kita berikan yaitu kenali aku, perguruan tinggi lebih dekatku, yuk gitu ya. Oke, kami dari tim BK akan memperkenalkan kalian perguruan tinggi apa saja yang ada di Indonesia. Nah, nanti ada tamu spesial dari Stikes Telogorejo, juga Udinus. Nanti setelah Bu Hilda sampaikan materi ini, nanti akan diisi oleh Stikes Telogorejo dan dari Udinus, yang pastinya banyak door prize. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Sudah siap mengikuti ya? Oke, konsentrasi. Siap, Bu. Oke, sebentar. Konsentrasi, perhatikan pada saat presentasi dan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Oke, apa sih perguruan tinggi itu? Perguruan tinggi adalah tahap akhir, tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Peserta didik perguruan tinggi itu disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Berdasarkan kepemilikannya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Baik, untuk perguruan tinggi negeri sendiri, mungkin kalian baru kenalnya universitas, ya, atau enggak sekolah tinggi, atau biasa disebut dengan Stikes. Nah, sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia itu yang pertama ada akademik, yang biasanya D3 itu, kemudian ada politeknik, kemudian ada sekolah tinggi, kemudian ada institut dan universitas. Saya akan merangkan satu persatu apa itu akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Hujan deras ya di Weleri ya, syahdu sekali. Semoga sinyalnya bersahabat. Oke. Yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari akademik. Jadi akademik adalah perguruan tinggi yang maaf ya, ini saya harus pakai HP sama laptop biar bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, akademik adalah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau biasa disebut dengan D3 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan teknologi tertentu. Akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma. Ya, ada diploma 1 dan kalau diploma 2 sekarang udah nggak ada, diploma 3 biasanya. Dalam satu beberapa cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Nah, kemudian untuk politeknik sendiri adalah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi sehingga politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Jadi biasanya yang dari SMK untuk lebih ke jurusan itu ambilnya ke politeknik, tapi tidak memungkiri kalian bisa mengambil di mana saja.
boleh akademik, boleh politeknik, stikes, sekolah tinggi, kemudian institut, universitas, boleh semuanya, bisa semuanya. Politeknik memiliki visi dan misinya sendiri, menyiapkan peserta didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi di dunia kerja. Oke, selanjutnya ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ternyata hampir sama dengan universitas dan institut. Perbedaannya, sekolah tinggi itu hanya terdiri dari satu fakultas dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang terkait dengan fakultas tersebut. Kemudian ada institut. Oke, institut juga hampir sama dengan universitas. Institut juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Perbedaannya terletak pada fakultasnya. Kalau di institut, fakultas-fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan saja. Ini slide saya jalan ya. Halo? Di saya nggak jalan, Bu. Nggak jalan? Aduh, di laptop saya jalan terus. Enggak. Di saya stop di opening, kenali aku perguruan tinggi lebih dekat kui. Stop di situ, Bu. Coba ya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Iya, Bu. Di HP kan sudah kelihatan. Maaf ya, ini sinyalnya sadu sekali. Tapi sekarang di laptop saya nggak kelihatan. Sudah ya, kelihatan ya. Sekarang kita bahas yang universitas. Di mana universitas itu menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Universitas itu juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan atau vokasi dengan jumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sudah bisa lanjut? Nah, kelihatan ya? Oke, untuk status kepemilikannya, perguruan tinggi negeri jelas milik pemerintah yang dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi yang dikelola oleh swasta, kemudian perguruan tinggi kedinasan, itu perguruan tinggi yang menghasilkan calon tenaga profesional di lembaga tertentu. Oke, bagaimana cara memilih jurusan atau program studi? Nah, ini penting sekali.
memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi tidak boleh dilakukan sembarangan atau asal-asalan karena akan berakibat tidak baik terhadap prestasi dan masa depan kalian. Jadi kalian nggak bisa, justru masa depan kalian itu dimulai dari sekarang. Ketika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian harus benar-benar memilih jurusan yang sesuai dengan bakat minat kalian. Jangan sampai nanti kalian di tengah perjalanan menyesal. Sebenarnya saya nggak cocok jurusan ini, padahal kalian sudah berjalan mungkin udah sampai 4 semester, mungkin baru menyesal apa ya. Oke. Kalian dalam memilih jurusan dalam melanjutkan ke perguruan tinggi disesuaikan dengan minat dan kemampuan pribadi. Harus sesuai minat kalian dan terutama diperhitungkan kemampuan pribadi kalian. Kemudian prestasi akademik selama di SMK. Jangan lupa diperhitungkan juga ya prestasi akademik kalian. Kemudian hasil psikotes, kalau hasil tes psikologi, kalau dari sekolahan belum secara resmi menyelenggarakan, tapi silakan kalian nanti bisa menghubungi kami ya. Halo, gimana? Yang lainnya tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Nah, nanti ada sesi tanya jawab, silahkan dinyalakan mikrofonnya setelah kami persilahkan. Oke. Tadinya hasil tes psikologi kalau dari sekolahan secara resmi memang belum ada, tapi jika kalian membutuhkan silahkan kalian menghubungi BK di SMK Muda, nanti kita bantu untuk melaksanakan tes psikologi supaya kalian lebih paham. Oke, selanjutnya, nah ini penting sekali, ketika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian juga harus mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi orang tua, kemudian peluang kursi pada jurusan yang dituju, kemudian lokasi, letak, akomodasi ke perguruan tinggi. Ya, jadi di sini Bu Hilda memberikan gambaran kepada kalian bahwa di Indonesia ini itu tidak hanya universitas dan atau akademik saja yang ada, tapi ini bentuknya ada akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas, dan dari SMK, lulusan dari SMK bisa melanjutkan kemana saja. Yang penting kalian bisa lolos seleksinya. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dulu. Baru nanti kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Halo. Ada yang bertanya enggak? Suara saya jelas enggak? Tes? Jelas, Bu. Oke, jelas. Ada yang ditanyakan enggak sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, dari pengantar dari Bu Hilda, saya sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan presentasi dari Stikes Trogorjo Semarang. Setelah itu dari Udinus. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk saat ini, nanti disimpan aja pertanyaannya untuk tanya dengan tamu kita supaya kalian dapat door prize gitu ya.
Kalau dari tanya Bilda nanti nggak dapat door prize. Oke, terima kasih dari Bilda. Bilda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya dari Stikes Trogorejo Semarang kami persilahkan. Terima kasih Bu Hilda atas kesempatan yang diberikan. Sana udah hujan ya Bu ya, sini masih panas Bu. Deras sekali. Waduh. Baik adik-adik yang ada di Weleri ya. Weleri apa Weleri ya? Weleri ya. Weleri. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya ya. Suaranya terdengar sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Sebelum Jelas. ya, terima kasih. Sebelum kami masuk ke presentasi, perkenalan dulu ya. Nama saya Arif, saya perwakilan dari Stikes Trogorejo Semarang. Nantinya kami akan memberikan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru. Namun sebelumnya, adik-adik pasti pengen tahu nih Stikes Trogorejo itu siapa gitu ya. Kami akan share dulu untuk video company profile singkat sehingga adik-adik nanti bisa tahu. Bentar. Teman-teman sudah kelihatan? Yang lain udah kelihatan belum? Belum. Apanya, Bu? Video. Belum. Oh, belum kelihatan. Belum. Pak. Video apa? Ya. Belum kelihatan kan? Kelihatan ya? Belum. Oke. Sekarang sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya. Dengar ya? Ya, sudah. Jelas sekali. Hai, kalian baru lulus SMA atau SMK derajat, terus bingung mau kuliah di mana? Tenang, gak usah bingung. Kuliah aja di Stikes Trogorejo Semarang. Stikes Trogorejo Semarang terletak di pusat kota dan merupakan kampus terbaik di kota Semarang. Kalian tahu nggak sih bahwa tenaga kesehatan sangat dibutuhkan nih di masa depan? Nah, yang artinya peluang kerjanya sangat luas. Di Stikes Trogorejo Semarang, kita akan dididik menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Kalian pengen tahu nggak seperti apa Stikes Trogorejo Semarang? Yuk! Kita akan informasikan juga untuk terkait penerimaan mahasiswa baru di Stikes Trogorejo Semarang. Nah, udah terlihat kah? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Bahwa Stikes Trogorejo Semarang telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022. Ini suara truk lewat ya. Yang mana penerimaan itu sudah kami mulai sejak bulan Oktober 2020 ya. Jadi saat ini kami sudah menerima sekitar 400 pendaftar yang sudah kami terima dan registrasi awal itu sekitar 150 calon mahasiswa. Nah, sedangkan alokasi yang kita miliki ya untuk mahasiswa baru itu 300, totalnya keseluruhan prodi itu 300. Paling banyak itu di prodi S1 keperawatan di situ.
Nah, bagi yang belum tahu tentang Stikes Logorejo Semarang, ini kami beritahukan bahwa siapa sih Stikes Logorejo Semarang gitu ya. Bahwa kami merupakan institusi pendidikan kesehatan di bawah naungan Yayasan Kesehatan Logorejo yang merupakan satu naungan juga bersama Rumah Sakit Logorejo Semarang ya SMC yang merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Jawa Tengah dan bertaraf internasional seperti itu. Nah, untuk lokasi kami ada di Jalan Arterius Darso, tepatnya di Puri Anyesmoro, Semarang. Apa? Kak. Oke, jurusan DKV. Oke, kenapa tuh? Karena mau ngembangin bakat gambar, Kak. Oh, mau ngembangin bakat gambar. Nah, pinter nih kalian berarti. Kak, siapa tadi? Sorry. Riani. Kak Riani, berarti kamu sudah tahu ya passion kamu itu ada di mana gitu ya. Iya. Jadi keren nih, kamu udah bisa menentukan jurusan apa yang mau kamu ambil. Nah, ini bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang lain yang mungkin sekarang masih kebingungan ya. Nggak apa-apa kalau kalian minta lintas jurusan itu juga boleh gitu. Selamat Kak Eli. Siapa? Kak Riani, oke. Selamat Kak Riani ya, sudah mendapatkan OVO atau GoPay sebesar Rp50.000. Terima Gitu. kasih. Ya, sama-sama. Silahkan nanti tulis di kolom chat aja atau nanti ke guru BK-nya boleh nanti biar disampaikan ke Bu Lilis ya untuk nomor handphonenya, nama, nomor handphone dan juga kamu pakai OVO atau GoPay. Atau yang nggak pakai dua-duanya silahkan pakai pulsa itu juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Gitu ya. Oke. Pakai Shopee. Gimana? Kalau pakai Shopee bisa nggak? Adanya Iya, Kak, pulsa OVO atau Shopee GoPay. Gitu ya, jadi pilih salah satu aja ya. Ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi nih? Mungkin?